Kalau ditanya soal berapa persen sih ngefeknya untuk program promo gitu ya. Kalau saya ngerasainnya itu di pas seasonal. Karena seasonal itu memang kan 1 tahun sekali. Nah, itu ketika ada promo, itu orang-orang banyak tuh antusias kayak yang ya boom gitu kan. Terus yang paling dirasain tuh di tahun kemarin sih. Itu pas seasonal kemarin ya alhamdulillah ya sampai 3 digit lah gitu dalam 1 bulan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Lulu Hikmah. Saya adalah owner sekaligus founder dari sasignature.id. Store pertama saya di Jalan Raya Sumeneb, KM 7, Terasa, Pamekasan, Madura. Kemudian saya baru opening untuk store kedua di Jalan Stadion nomor 98 di samping store anak kecil Baby Shop. Awal mula saya bangun bisnis ini itu pertama kali di tahun 2019 saya itu jalanin online shop. Tapi kemudian saya itu 2019 online shop saya nggak jalan karena nggak konsisten. Karena pada saat itu saya masih bekerja di suatu perusahaan. Dan saya sebagai karyawan swasta dulu waktu 2019. Kemudian 2020 saya baru bertekad untuk bisa buka offline store. Kalau dari awal memang saya tuh nggak punya relasi, memang nggak privilege-nya nggak seluas itu jaringannya gitu. Tapi karena berhubung saya tuh punya komitmen dan optimis bahwasanya saya harus punya bisnis sendiri, dan saya pun goal saya ke depannya saya nggak pengen kerja ikut orang terus. Nah, dari situ saya tuh punya inisiatif untuk bisa buka suatu brand hijab yang ada di Pamekasan, dan memang saya melihat peluangnya itu sangat besar. Dan waktu itu di tahun 2020 saya melihat memang di media sosial itu banyak banget ya yang lagi viral banget gitu untuk store offline dan yang menjual di situ produk fashion yang lengkap, apalagi hijab gitu ya. Nah, kebetulan memang di Pamekasan belum ada. Makanya saya optimis bahwasanya saya harus bisa buka store offline di Pamekasan. Yang pertama itu ya di Jalan Raya Sumeneb, itu di Jalan Raya Sumeneb KM 7 Terasa, Pamekasan, Madura gitu. Pada saat 2020 itu saya membangun bisnis offline store itu karena pendapatannya belum stabil, dan saya memahami bahwa saya masih bekerja di suatu perusahaan dan itu tidak bisa saya itu jalan. Maksudnya dua-duanya sama-sama jalan. Jadi memang salah satu harus dikorbankan. Di tahun 2020, 2021 baru saya memutuskan untuk resign gitu. Dan komitmen serta konsisten untuk membangun bisnis sendiri. Maksudnya lebih ke kayak saya tuh pengen fokus di usaha saya sendiri karena pengen usaha saya lebih berkembang gitu. Tentunya kalau masalah resign itu memang banyak sekali ya perdebatan, dan terutama dari orang tua, karena memang orang tua itu sebenarnya awalnya nggak setuju untuk saya resign. Soalnya udah pasti nih kan kalau di perusahaan itu gajinya udah sekian dan jabatannya udah lumayan nih ya sebagai leadership di suatu perusahaan. Tapi saya lebih memilih untuk membesarkan usaha saya sendiri. Karena kalaupun memang bisa saya itu bekerja di suatu perusahaan dan saya mengurus bisnis saya, tapi pasti salah satunya ada yang dikorbankan. Kayak bisnisnya itu benar jalan, tapi untuk besar itu masih butuh suatu proses yang lama. Tapi ketika saya memilih salah satu dan berkomitmen serta konsisten untuk membangun bisnis dan memperbanyak lagi relasi-relasi di luar, serta mengimprove diri, bahwasanya apa yang perlu saya lakukan, seperti saya itu punya inovasi terbaru, seperti saya itu punya ide-ide yang memang harus dikembangkan di usaha, atau saya mau usaha tapi nggak di fashion aja gitu. Nah, itu
pilihan saya sudah bulat untuk resign gitu. Setelah berjalannya waktu, kan saya sudah punya banyak customer yang memang notabene itu semua dari kalangan anak-anak muda. Terus juga ada yang ibu-ibu, tapi lebih ke banyak yang anak-anak muda nih. Terus saya tuh taunya dari para customer itu bilangnya, kenapa Mbak jauh-jauh datang ke sini? Kan saya tuh biasanya nanya kan, Mbaknya dari mana gitu, karena kita kan punya data customer nih. Biasa saya mintain nomor telepon, nama sama nomor telepon serta alamat. Nah, itu biasanya saya ajak ngobrol kalau pas kebetulan saya di store. Nah, itu munculnya ide kenapa saya harus bikin scarf dan saya harus ngedesain sendiri, ngeprinting sendiri, itu dari para customer yang memang sudah kenal brand saya Signature itu dari scarfnya yang memang motifnya bagus-bagus gitu. Muncullah ide, oh gimana ya kalau aku membuat atau mendesain sendiri hijab yang memang itu tersedia, stoknya itu limited banget gitu. Dan ya alhamdulillah saya udah survei ke salah satu vendor yang ada di Bandung dan Jakarta, dan saya cocoknya yang di Bandung. Kemudian saya konsultasi untuk masalah desainnya, dan saya tuh memang pertama kali itu yang keluar itu adalah Naila Series. Naila Series itu memang saya buat desainnya itu khusus untuk wanita yang sederhana, yang memang dia tuh nggak suka terlalu banyak aksen warnanya, lebih ke kayak cewek bumi gitu sih kalau dibilangnya gitu. Nah setelah itu saya nggak mungkin kayak gini, saya punya ide lagi, kayak saya udah desain hijab yang premium dengan bahan-bahan voile yang premium juga. Saya biasanya pakainya voile ultrafine kan. Nah itu memang jenis voile yang memang paling bagus dan paling mahal gitu. Nah saya pengennya brand saya tuh saya punya brand yang sama-sama saya Signature, tapi itu kelasnya menengah ke bawah. Nah ini saya pengennya tuh bikin yang menengah ke atas. Makanya kenapa saya bikin Naila Series ini. Dari desainnya, warnanya memang tersedianya hanya satu desain dan satu warna. Jadi ketika ada customer beli yang motif A misal nih, nah itu udah nggak ada lagi yang sama gitu, hanya itu saja yang punya gitu. Makanya kenapa saya bikin kayak gitu, supaya tidak terlihat bahwasanya brand saya Signature itu untuk yang premiumnya itu banyak yang sama, dan mungkin ada yang sama tapi itu KW-nya gitulah bahasanya gitu. Tapi susah ya untuk diduplikat atau di-KW-kan gitu bahasanya. Tapi saya optimis aja kalau memang ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Nah kalau dari tantangan itu sendiri biasanya tuh munculnya dari kompetitor-kompetitor yang ada. Nah sekarang tuh banyak anak-anak muda yang memang udah terjun ke dunia fashion, terutama hijab. Di Pamekasan itu pun juga sudah banyak ya, dan itu memang udah bukan menjadi hal yang tabu lagi gitu. Kalau saya sih lebih ke pribadi tidak menganggap kompetitor itu sebagai pesaing atau bumerang ke bisnis saya sendiri. Justru malah itu memotivasi saya bagaimana caranya saya itu bisa berkembang dan punya ide-ide lain untuk bisa mengupgrade usaha yang ada saat ini gitu. Misal ya kita harus up to date, ngikutin tren hari ini apa trennya gitu. Terus kalau sekarang kan memang lagi ngetrennya ini scarf yang motifnya Palestine, karena memang kasusnya di Palestine itu kita tahu sendirilah ya, saudara-saudara kita di sana banyak yang menghadapi hal-hal kesulitan yang ada di Palestine. Tapi itu juga jadi motivasi ke saya gitu, bagaimana caranya saya menyikapi. Kayak misal sekarang banyak nih desain-desain Palestine. Nah saya itu sekarang lagi coming soon menciptakan desain itu juga, dan
kedepannya project ini akan saya buat dari laba penjualan desain itu, skraf itu, kita semuanya total didonasikan ke warga Palestina gitu. Fashion itu kita musiman 1 tahun sekali. Nah itu lebih ke kayak ke saya tuh best momennya gitu, karena di situ saya bisa lebih banyak datengin barang, terus juga saya punya kayak ide-ide, oh sekarang ini apa 1 bulan sebelum bulan Ramadan itu biasanya saya punya ide-ide kayak oh mau bikin apa ya, kayak misal oh mau kena, biasanya kan kalau orang apa ya, kalau lebaran kan pasti orang-orang antusias tuh beli mukena, beli dress. Nah itu biasanya bikin inovasi-inovasi kayak gitu. Kalau bad moment pernah ya, selama saya membangun usaha ini tuh ada pengalaman yang memang buruk sih dalam 1 tahun ini di 2023 pas grand opening store yang kedua. Karena harusnya apa ya namanya juga kita juga nggak tahu kan, tapi saya sendiri udah berusaha semaksimal mungkin. Sebenarnya di bulan Januari 2023 itu saya udah grand opening untuk store yang kedua gitu. Jadi berjalanlah sampai 2 bulan, ternyata ada banyak problem di situ yang memang harus dan mengharuskan store itu ditutup untuk sementara. Dan setelah itu banyak kan kayak followers atau customer yang nanya, kemana store-nya yang di Ponorogo kok ini, kok hilang, kok tutup gitu. Nah itu saya keep dulu, saya jadikan apa ya, kayak itu harus ke saya tuh banyak yang perlu dikoreksi, kayak saya nggak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan, itu yang pertama. Terus di reopening store yang kedua yang sekarang ini, saya mempersiapkan semuanya dengan matang gitu. Untuk strategi marketing yang saya lakukan selama saya memulai bisnis ini itu lebih ke media sosial yang ada, kayak IG itu saya menjalankan IG Ads, dan kemarin masih viral-viralnya TikTok itu saya menjalankan juga. Tapi yang lebih berpengaruh selama ini itu di endorse. Jadi saya kerjasama sama salah satu selebgram yang memang insight-nya itu sesuai dengan yang saya harapkan. Karena saya kan punya target market nih, kayak saya jualnya fashion muslimah, jadi harus lebih banyak pengikutnya yang cewek dong, bukan yang cowok. Karena kalau banyak yang cowok udah nggak tepat sasaran, nggak mungkin kan cowok pakai hijab gitu kan ya, logikanya. Nah itu juga pengaruh sih mas. Terus dari usia sama lebih banyak pengikutnya itu di daerah mana gitu. Makanya itu benar-benar saya perhatikan, karena saya beberapa kali endorse itu pernah juga ada yang boncos gitu, nggak ada yang nanya sama sekali gitu. Ada yang nanya juga, tapi lebih ke kayaknya lebih banyak yang boncos deh gitu. Nah itu makanya saya jadikan pengalaman untuk kedepannya biar nggak salah-salah lagi untuk ngajak kerjasama sama salah satu influencer gitu. Kalau promo itu biasanya kita event, kayak misal 11-11 kayak kemarin. Terus ya seasonal itu kayak pas mau mendekati bulan puasa itu baru kita ada promo. Terus ya kayak 11-11, terus 10-10 gitu-gitulah. Tiap bulan tuh pasti ada.
lebih ke diskon refraksi sih, potongan harga atau diskon berapa persen gitu. Biasanya kita jalaninya sesuai dengan event itu sendiri. Misal 12 kita kasihnya 12% gitu ke customer. Kalau ditanya soal berapa persen sih ngefeknya untuk program promo gitu ya. Kalau saya ngerasainnya itu di pas seasonal. Karena seasonal itu memang kan 1 tahun sekali. Nah, itu ketika ada promo, itu orang-orang banyak tuh antusias kayak yang ya boom gitu kan. Terus yang paling dirasain tuh di tahun kemarin sih. Itu pas seasonal kemarin ya alhamdulillah ya sampai 3 digit lah gitu dalam 1 bulan gitu ya, dalam 1 bulan gitu. Jadi saya pribadi kayak lebih antusias untuk di tahun ini, di tahun depan maksudnya, di tahun depan bisa ngadain program promo yang lebih besar lagi, karena biar bisa diterima sama masyarakat juga, biar bisa diterima sama para customer signature, dan income-nya juga lebih bertambah gitu. Kalau untuk peluang sebenarnya kalau bicara untuk tahun ini dan tahun yang akan datang, sebenarnya memang kalau peluang lebih banyak di tahun-tahun kemarin, karena ini pas waktu pandemi itu mengharuskan orang-orang kayak bekerja di rumah kan, dan itu sebenarnya banyak banget peluangnya karena kita harus belanja online, kita nggak boleh kayak offline store juga operasionalnya harus dikurangi, kayak misal jam 9 tutup harusnya jam 9 tutup, sekarang jadinya jam 8 tutup misal gitu. Nah, itu lebih banyak peluang yang pas waktu COVID kemarin, dan saya pun merasakan itu gitu. Nah, untuk tahun ini memang tahun-tahun beratnya yang saya rasain ya, ini tahun-tahun beratnya saya. Dan ketika saya sharing sama teman-teman yang sama-sama dia business owner, sama gitu. Tahun-tahun terberatnya di tahun ini malah lebih enak pas pandemi gitu. Kalau untuk peluang kedepannya sebenarnya masih ada, cuma mungkin lebih kecil ya, masih ya. Karena memang kalau sudah banyak yang buka offline store, kalau online memang udah banyak. Kalau offline store sudah makin menjamur atau makin banyak di sini, pasti kan lebih sedikit kita ngambil labanya. Karena pesaing-pesaing sudah banyak kan. Dan kita juga ya itu tadi, kita harus punya inovasi supaya nggak yang produk A nggak laku kita bisa beralih ke produk B, atau lebih ke kayak di fashion kita nggak jalan, kita bisa beralih ke lain yang memang itu masih berkaitan dengan fashion gitu. Contohnya itu skincare atau body care gitu kan. Nah, itu kan sama-sama masih satu kesatuan tuh gitu. Gitu sih. Gimana pentingnya inovasi dalam bisnis menurut Mbak Lulu? Penting banget kalau menurut saya, karena kalau kita nggak punya inovasi, kita nggak bisa berkembang dalam suatu hal bisnis. Yaitu tadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang lagi viral kita harus ikuti, apa yang lagi ngehitsnya sekarang kita harus bisa mengeluarkan inovasi yang sama seperti brand-brand owner yang lain gitu. Dan itu memang perlu dan penting banget, karena kalau kita nggak punya inovasi, kita jualnya cuma produk-produk itu aja, pasti customer kan jenuh gitu. Soalnya gini, saya pun mengalami itu, di beberapa bulan di tahun kedua saya buka usaha, karena memang saya keterbatasan modal ya, modalnya minim, jadi saya tuh menjual produk yang ada, jadi nggak saya upgrade tuh gitu, kayak
Ya udah misal produk A, ya udah produk A, produk B, ya udah produk B. Ternyata yang memang yang saya dapatkan omsetnya ya itu aja, nggak bertambah gitu. Dan ketika itu dikejar dengan kebutuhan pengeluaran store kayak gaji karyawan, biaya listrik dan lain-lain, itu pasti akan jatuhnya minus gitu. Nah, kenapa kita perlu inovasi? Ya itu tadi, inovasi itu kita pakai untuk berkembang. Dalam artian kita bisa meningkatkan omset juga, kita bisa upgrade produk juga yang kira-kira bisa diterima sama masyarakat atau customer sa signature. Jadi menurut saya memang penting banget gitu. Harus nggak cuman di sa signature aja, semua business owner harus memang punya ini inovasi. Alasannya kenapa saya memilih usaha saya ini dengan nama sa signature. Nah, sa signature itu sendiri Sya-nya itu saya ambil dari nama terakhir anak saya. Kemudian signature itu saya ambil memang karena goal saya ke depan, bisnis saya ini semuanya saya pengen adalah karya saya sendiri gitu. Jadi buatan, maksudnya dari desain dan pemilihan kain ataupun yang lain itu memang dari saya pribadi gitu. Jadi semuanya murni dari ide-ide saya gitu. Kalau saya sih memang punya prinsip sendiri ya, nggak tahu kalau orang-orang. Cuma kalau saya bilang, banyak orang yang bilang saya tuh kayak jadi saya tuh enak gitu. Bahkan ya banyak, tapi saya bersyukur gitu. Dibilang enak saya bersyukur. Cuma mereka kan nggak tahu nih susahnya jadi saya kayak gimana gitu. Nah, kalau Mas Firman tadi bilang apa sih definisi sukses menurut saya gitu. Nah, kalau saya sih simple aja ya. Saya tuh pengen satu store ini di cabang 1, di cabang 2 itu semuanya full produk saya gitu. Itu menurut saya udah yang definisi sukses banget gitu. Karena saya bisa menjual produk orang, harusnya saya bisa menjual produk saya sendiri gitu. Dan goal saya kedepannya memang untuk itu. Saya masih ada di tangga ketiga gitu, karena saya masih punya brand-brand lain yang memang saya jual di store pertama. Saya masih belum bisa mencuri hati masyarakat Pamekasan untuk bisa semuanya menerima brand saya gitu. Nah, ketika itu terjadi, kayak misal nih ya, orang datang ke sini melihat harga yang memang mahal gitu ya, dengan kualitas yang memang juga bagus, sesuai lah ya dengan harga, dan mereka tidak bilang produk saya mahal, itu menurut saya udah saya berhasil nih gitu, bangun bisnis ini gitu. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau masih ada yang bilang customer saya mahal loh produknya gitu, itu berarti saya belum merasa ya belum sukses menurut saya gitu, karena target marketnya nggak tepat sasaran gitu. Harusnya saya tepat sasaran nih, kayak di store Terasa dijual produk sa signature, di sini dijualnya semua full produk sa signature, dan orang-orang menerima itu dengan baik dan semuanya itu tidak merespon dengan hal-hal negatif. Itu menurut saya udah definisi yang sukses sebenarnya gitu. Karena saya berkaca sama bisnis-bisnis owner hijab yang lain, memang merintisnya dia itu dari nol, yang dia membangun personal brandingnya dia dengan susah payah sampai dia bisa diterima meski produknya mahal gitu. Saya melihatnya dari situ sih. Makanya kenapa saya bilang pengusaha muda belum. Karena saya masih belum ada di definisi sukses itu gitu. Itu sih menurut saya.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video sharing saya malam ini dari awal sampai akhir. Semoga yang baik-baik bisa diterima dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena terus mensupport bisnis saya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Thank you.